Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Salam, suara gembala kembali menjumpai kita pagi hari ini. Tetaplah percaya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mazmur 139 ayat 16. Bapak, saudara-saudara, ada seorang ibu yang naik bus dengan membawa banyak barang. Hasil bumi, ada ternak, ada buah-buahan, naik dalam sebuah bus. Kemudian ada seorang gadis yang duduk di bus itu merasa kurang nyaman, terganggu. Maka datanglah seorang pemuda yang dari tadi memperhatikan ibu yang banyak membawa barang dan gadis yang merasa terganggu dan tidak nyaman. Maka sang pemuda itu menghampiri sang gadis. Dia katakan, "Kita kan bayar di bus ini, kamu juga kan bayar, dan ibu juga itu bayar. Kita sama-sama bayar, kita sama-sama punya hak. Bilang aja sama kenek dan sama supir bahwa kehadiran ibu dalam bus ini sangat mengganggu dan membuat kita tidak nyaman." Apa jawab sang gadis atas permohonan daripada sang pemuda ini? Gadis itu berkata, "Biarlah, sebab sebentar lagi saya akan turun di terminal bus di depan sana." Ya, tetaplah percaya. Di sini dikatakan di dalam Mazmur 139, "Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi." Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya saat ini sedang dalam perjalanan, bagaikan seorang ibu dan anak gadis dan pemuda itu dalam sebuah bus. Dan Tuhan mengerti posisi kita, kondisi kita, situasi kita. Dia katakan dia menyelidiki, dia mengenal, dia mengetahui baik posisi kita duduk atau berdiri. Bahkan dia juga mengerti pikiran kita. Dan sangat indah, dia ternyata memeriksa kita. Dan pada saat memeriksa, dia pun memaklumi akan keberadaan kita. Sebab itu pemazmur mengajak kepada kita, sesungguhnya Tuhan Maha tahu. Sehingga yuk kita jujur, yuk kita terbuka. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Nah, kalau Tuhan sudah mengerti pikiran kita, mengerti hati kita, mengerti posisi kita, mengapa kita harus menyampaikannya? Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus memohon? Tuhan toh sudah tahu kok. Sebelum kita menyampaikan juga, Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan sudah tahu kondisi, situasi, posisi kita, keberadaan kita, pikiran kita, hati kita, pergumulan kita, masalah kita, kebutuhan kita, dan pengharapan kita. Tapi, mengapa kita berdoa? Mengapa kita beribadah? Mengapa kita memohon? Karena Tuhan senang mendengar doa kita. Tuhan senang kita berbicara kepadanya. Tuhan senang. Dan Tuhan ada waktu untuk kita. Itu sebabnya pemazmur meyakini, berbicaralah meskipun Tuhan tahu, karena Tuhan mendengar doamu. Berserulah meskipun Tuhan tahu, karena Tuhan mendengar permohonanmu. Itu sebabnya pemazmur meyakini bahwa juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu akan memegang aku. Pemazmur meyakini betul kehadiran Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Dia yang menuntun dan dia yang memegang tangannya. Sehingga dia boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam suatu keyakinan pada akhirnya meskipun di dalam segala kesulitan, pergumulan, kesukaran dan tantangan, karena Tuhan hadir maka dia akan mengalami kemenangan. Sehingga akhirnya pemazmur mengajak kepada saudara dan saya untuk lebih terbuka lagi di hadapan Tuhan.
Sehingga dikatakan, selidiki aku ya Tuhan, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi pemazmur mengajak kepada kita untuk lebih terbuka, sehingga Tuhan coba menyelidiki kita, Tuhan mengenal pikiran kita, Tuhan mengenal juga posisi perjalanan kita. Apakah jalan kita sekarang pada jalannya? Kalau tidak, yuk kita kembali kepada jalannya. Tapi lebih dari itu, perjalanan kita bukan hanya untuk hari ini, tapi juga hari esok. Bahkan perjalanan menuju pada kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan inilah kekuatan, pengharapan kita, bahwa hidup kita bukan hanya masa lalu, masa kini, masa depan, tapi kehidupan kita dipersiapkan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kalau demikian, mari kita lebih terbuka, lebih berharap, lebih bersandar, dan lebih percaya, dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Amin. Kita doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau sungguh mengenal akan keberadaan kami. Tapi namun demikian Engkau mau agar kami mengungkapkannya dengan jujur, dengan hati terbuka. Karena Engkau senang mendengar doa kami dan mendengar permohonan kami. Tuhan, terima kasih. Tuntun dan bimbinglah kami pada jalan-Mu, pada kehendak-Mu, dan pada rencana-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati-Mu hari ini dan selamanya. Amin.